cerita lagi. Ganja. Kalau dengar cerita ganja, agak tabu dan menyeramkan. Karena ganja masuk dalam fisiotropika atau narkoba kelas 1. Kenapa ganja dilarang? Karena memang undang-undangnya dilarang. Di Indonesia terutama. Undang-undang ganja itu disahkan tahun 1975. Ganja itu dilarang. Padahal dulunya legal. Seperti tanaman halaman rumah yang dimanfaatkan buat masak dan kebutuhan lainnya. Karena konspirasi dunia mengesahkan kalau ganja masuk dalam golongan kelas 1. Sama seperti sabu, ekstasi, kokai, dan macam-macam lagi. Hydra atau golongan obat yang dilarang keras dianggapnya merugikan para penggunanya. Tapi anehnya PBB mengesahkan undang-undang di tahun 1961-an kalau ganja itu berbahaya. Tapi negara PBB itu yang mengesahkan itu melegalkan ganja, mengeksploitasi ganja untuk kepentingan bisnis, kepentingan obat dan segala macamnya. Dan aneh kan? Negeri ini adalah negeri yang kaya. Lu bayangin, pohon gulma atau pohon pagar, pohon liar yang gampang tumbuhnya, bermanfaat dan bernilai tinggi. Secara bisnis, mereka nggak mau. Ada negara lain yang memang kualitas ganjanya terbaik di dunia. Karena berdasarkan garis khatulistiwa sinar matahari yang banyak, itu tidak dipungkiri. Ganja Indonesia adalah ganja nomor 1 yang terbaik di dunia dari segi kandungan. Ada 2 jenis ganja dalam dunia medis. Ganja untuk kesehatan, pengobatan, atau ganja rekreasi. Ganja kesehatan yang kandungan tetrahidrokannabinol agak tinggi, agak rendah. Nah, kalau ganja rekreasi itu kandungan THC-nya agak tinggi, 25%. Nah, itu yang menyebabkan orang menjadi fly. Itu dibedakan 2 jenis daunnya. Di Indonesia ada itu jenis kayak gitu. Bukannya gua mengiyakan ganja itu harus bebas, enggak juga. Maksudnya manfaatkan, negeri ini kan negeri yang kaya, negeri khatulistiwa. Ada pepatah, tongkat pun, kayu pun ditanam dia menjadi pohon, menjadi tanaman. Jadi ayolah buat riset, explore bagaimana manfaat pohon ini. Pohon gulma yang gampang tumbuh di mana-mana, bisa tumbuh di mana-mana. Karena apa? Kalau ini dimanfaatkan, akan menjadi kemaslahatan untuk negeri ini, banyak manfaatnya. Ganja itu dilarang di Indonesia sekitar 1975. Di era Bung Karno, di era zaman kemerdekaan 1950-an, ganja belum dilarang karena memang belum ada undang-undang yang mencatat itu. Legal, karena undang-undangnya belum disahkan. Ganja itu di daerah Sumatera atau Aceh. Memang untuk aktivitas keseharian digunakan untuk memasak, makanan, pengobatan, dan banyak lagi. Kalau itu terjadi, Pak Harto meriset, ganja dilegalkan, kurasa negeri ini nggak ada utang. Nggak ada utang. Aceh bisa terjadi menjadi tempat favorit wisata dunia untuk wisata ganjanya. Mungkin lihat kebun ganjanya dari segi kultur, kuliner. Dulunya ayam tangkap itu khas Aceh, ayam tangkap yang digoreng itu ganja hijau jauh-jauh diceburkan, digoreng jadi satu, jadi ayam goreng nyampah.
jadi kayak nyampah daunnya. Sekarang makanan khas Aceh, ayam-ayam tangkap itu bukan daun ganja, nggak tahu daun apa itu, seperti daun jeruk, tapi bisa juga dimakan. Sambalnya, bumbu-bumbu karinya, itu menggunakan biji-biji ganja. Bayangkan kalau itu terjadi di Aceh, betapa kayanya Aceh. Kenapa ganja itu dilarang? Padahal ini hanya tumbuhan yang liar, itu hanya tumbuhan pagar yang mudah ditanam. Kenapa dilarang? Karena membahayakan? Enggak juga. Riset mana yang membahayakan? Indonesia belum ada riset yang total untuk efek dari pemakai ganja ini apa? Hanya berita-berita burung, konspirasi dunia yang menyatakan ganja itu berbahaya. Kalau pakai ganja, lu akan berhalusinasi, akan sesak napas, terjadi glaukoma, mata bengkak kuat, orang menjadi liar. Itu salah semua. Gua mau buat perbandingan nih, jenis-jenis narkoba, biar untuk bahan pengetahuan aja, untuk para anak muda, untuk generasi yang akan datang. Perbandingan jenis narkoba. Narkoba itu apa sih? Narkoba memang jenis barang yang harus dimusnahkan. Narkoba itu apa sih? Jenis bahan kimia yang difermentasi dan diracik menjadi sebuah tablet atau serbuk yang digunakan. Itu yang bahaya. Gue mau cerita sedikit, gak apa-apa. Gue buka sedikit tentang diri gue. Kenapa gue bisa merasakan ini? Karena gue ingin tahu efeknya. Gue bukan pemakai, gue bukan user, gue hanya penikmat saat itu. Gue akan ceritakan sedikit tentang perjalanan gue pakai drug itu, tapi tidak terlalu serius. SMP dulu, tahun 1990-an, gue pakai drug namanya BK. BK itu sejenis tablet, obat anjing, buat anjing gila. Itu dikonsumsi oleh anak-anak SMP loh. SMP loh, bayangin. Efek dari BK itu, kalau kita makan itu, lu seolah ganteng. Ganteng, gua rapi. Udah paling percaya diri, terus galak sama orang. Gak boleh orang melotot dikit, kita marah. Punya nyali gede. Itu efek dari BK. Dan itu dikonsumsi oleh anak 90-an di era SMP gua dulu. Dan itu sangat membahayakan. Anak-anak sekelas SMP loh, udah pakai drug. Dan itu dampaknya akan menjadi tawuran. Akhirnya pas gua ngaca, pas gua dandan rapi-rapi pakai gel, pas di kaca perasaan kita ganteng, tapi pas ngaca muka lu tahu kayak apa? Muka lu kayak anjing. Gitu. Beler. Ngomong juga pelok. Itu efek makan drug BK. Nah, dari BK ada Lipam, Dumoli, banyak lagi deh macam-macam. Dan data saat ini, zaman saat ini, barang-barang seperti itu masih dikonsumsi dengan bebas. Bahkan dijual di black market apotik di pinggir-pinggir sudut kota itu banyak. Itu yang membahayakan generasi muda sebenarnya. Efek dari itu apa? Pencurian, tawuran, pergaulan bebas, seks bebas. Karena apa? Ya drug itu. Drug memacu otak menjadi aktif. Aktifnya karena negatif. Naik motor, ngebut-ngebutan. Tawuran, nggak boleh dilihat orang. Dilihat sedikit senggol bacok. Itu apa? Efek drug. Itu yang harus dimusnahkan. Itu karena efek drug. Obat-obat sejenisnya. Obat-obat kelas bawah, grade bawah. Dan masih dikonsumsi oleh anak sekolah sekarang. Bahkan sampai ke pelosok daerah.